Soalnya potensi terusan kra ini tuh emang gede banget, makanya Inggris minta nggak dibangun waktu itu. Come to the understanding that this is the project that will stimulate our economy faster than any other projects. Ambisi Cina di sini tuh bisa dibilang nggak main-main loh. Beneran Cina tuh kayaknya udah beberapa kali ya kita ngebahas proyek-proyek ambisius, khususnya proyek pemindahan ibu kota beberapa negara. Terakhir kalau nggak salah kan kita tuh ngebahas proyek pemindahan ibu kotanya Mesir ya. Nah tapi sekarang gue nggak mau bahas proyek pemindahan ibu kota lagi. Sekarang gue mau bahas salah satu proyek ambisius di Asia Tenggara, khususnya di Thailand nih, yang berpotensi ngubah kekuatan ekonomi di ASEAN. Ceng maklei abis nih ya. Dan ternyata proyek ini tuh udah dicanangin lebih dari 300 tahun lalu loh sama Raja Thailand waktu itu. Tapi sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas soal proyek Terusan Kra, atau sekarang tuh lebih terkenalnya disebutnya Terusan Thai. Tapi kenapa ya proyek yang bahkan udah digagas lebih dari 300 tahun ini tuh kok sampai sekarang nggak selesai-selesai? Nggak ada wujudnya nih sampai sekarang. Kenapa gitu ya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas Terusan Thai, proyek ambisius Thailand yang berpotensi ngubah kondisi perekonomian Asia Tenggara. Di Learning by Googling. Gue yakin pasti banyak dari lu yang udah tahu soal proyek ini nih, entah belajar pas sekolah atau pernah baca di internet. Dan biasanya kalau ada artikel yang ngebahas proyek ini, pasti narasinya tuh selalu ke arah proyek terusan yang berpotensi bikin Indonesia sampai Singapura bakal bangkrut. Pasti arah narasinya tuh selalu ke situ. Tapi apa iya sampai segitunya? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal dampak dari proyek ambisius ini, apa bener dampaknya sampai segininya bakal bikin kita bangkrut? Sebelum itu gue mau bahas dulu nih sejarah gimana proyek Terusan Thai ini bisa muncul. Kalau menurut The Interpreter by Lowy Institute, disebut proyek ini tuh ternyata mulai digagasnya tuh sama raja, kalau bahasa Thailandnya tuh Somdech Pranarai Maharat, Narai the Great, Raja Narai yang Agung, penguasa kerajaan Ayutthaya di tahun 1677. Jadi waktu itu Raja Narai yang Agung ini, dia nih ngirim insinyur asal Prancis yang bernama Delamar, dikirim buat pergi ke wilayah Tanah Genting Kra, wilayah di sebelah selatan kerajaan Ayutthaya yang emang dikenal diapit sama dua lautan. Ada Laut Andaman di baratnya sama Teluk Thailand di timur. Kalau kita lihat peta ini, di situ kan kelihatan ya kalau wilayah Kra ini tuh emang ada di bagian leher Semenanjung Malaya. Dan kelihatan juga di sini kalau wilayahnya tuh emang lebih sempit kalau dibandingin sama daratan lain di sebelah utaranya sama selatannya. Dan karena alasan itulah Raja Narai ini jadi mikir, kalau misalnya daerah Kra ini digali dan dibikin kanal, dibikin terusan, kayaknya akses dari Songkla ke Marit, dari Siam ke Burma bakal lebih gampang nih. Bakal paten nih percuanannya nih. Ngerti kan ya lu ini ya maksud pemikiran si Raja nih ya? Sambil kita lihat petanya lagi deh, sekali lagi deh nih. Nah ini kan kelihatan ya di sini ya. Jadi si Raja tuh mikirnya ini kalau dibikin kanal motong di tengah gini bakal mantap ini. Kapal dagang nggak perlu muter ke selatan dulu jadinya. Kapal dagang bisa langsung aja tuh lewat kanal kita. Wah itu kita cuan pasti tuh. Si Raja mikirnya gitu. Tapi sayangnya setelah Delamar, si insinyur Prancis tadi dikirim ke sana, ke daerah Kra, Delamar langsung bilang kalau proyek ini tuh proyek yang mustahil banget buat dilakukan. Apalagi di tahun segitu. Teknologi kan emang belum semaju sekarang kan. Dan ya udah, setelah Delamar bilang kalau ini tuh proyek yang mustahil, kandas deh itu akhirnya ide proyek di Tanah Genting Kra ini. At the moment, ships sailing between Europe and China, for example, travel through the dangerous and congested Malacca Strait, often stopping in Singapore to refuel or unload before continuing. The Thai Canal would cut more than 1,000 kilometers off the journey, but could drastically cut into Singapore's shipping trade. Terus setelah runtuhnya kerajaan Ayutthaya, gagasan soal pembuatan kanal buat ngehubungin sisi barat sama timur Semenanjung Malaya ini muncul lagi nih. Tepatnya ide ini munculnya lagi tuh di tahun 1793. Waktu itu Mahasura Singhanat, adanya Rama I, sekaligus mantan jenderal kerajaan Ayutthaya, dia tuh ngerasa kalau proyek pembangunan kanal Kra ini tuh bakal jadi hal yang krusial banget buat mertahanin wilayah baratnya Semenanjung Malaya dengan pakai armada kapal perang. Tapi endingnya lagi-lagi ini cuma wacana doang nih, nggak pernah ada realisasinya. Terus di abad ke-19, ide buat ngebangun terusan di Kra ini juga sempat muncul beberapa kali lagi. Dan ya sama kayak sebelum-sebelumnya, semuanya wacana doang. Dan makin jadi wacana lagi, setelah di tahun 1897, Thailand akhirnya sepakat sama Inggris buat nggak ngebangun kanal di Kra. Biar dominasi pelabuhan di ujung Semenanjung Malaya, tepatnya di Singapura, nggak terganggu nih dengan adanya proyek terusan Kra ini. Soalnya kebayang kan, kalau di Kra dibangun kanal, takutnya pelabuhan Singapura jadi sepi kan ntar kan, nggak jadi prioritas kapal-kapal dagang lagi. Ya lu tau lah ya, pernah kita bahas juga, cara Thailand biar nggak dijajah tuh kan dengan nego-nego kan. Ya salah satunya ya nego ini. Inggris minta nggak dibangun kanal di Kra, minta nggak dibangun terusan di Kra, biar bisnis mereka di Singapura lancar. Ya udah, sumonggo hap. Yang penting wilayah kita aman. Jadi ya selalu terbuka buat nego ya Thailand ya. Kalau misalnya waktu itu Thailand nggak deal sama Inggris, terus kanal di Kra ini tetap dibangun, mungkin aja loh Singapura nggak jadi semaju sekarang. Mungkin.
Soalnya potensi terusan kera ini tuh emang gede banget, makanya Inggris minta nggak dibangun waktu itu. Tapi kalaupun dipaksa dibangun, mungkin Thailand udah jadi jajahannya Inggris ya. Mungkin. Dan kesepakatan buat nggak ngebangun terusan kera antara Thailand sama Inggris ini diperbarui lagi di tahun 1946. Waktu itu, karena kesepakatan buat nggak ngebangun terusan kera udah ditandatanganin, akhirnya pemerintah Thailand yang masih ngerasa kalau kera ini berpotensi jadi wilayah yang penting banget dalam hal perdagangan, akhirnya mereka ngubah rencananya dengan ngebangun jalan kargo yang melintang di tanah genting kera. Jadi konsepnya tuh sama kayak kanal, tapi bedanya yang ini bentuknya jalan, yang ini bentuknya aspal nih, bukan kanal, bukan terusan. Jadi pas kapalnya udah nyampe pelabuhan, muatan-muatan kargo nantinya bakal dipindahin ke darat. Terus diangkut deh tuh sama trailer atau kereta juga bisa. Diangkut buat dipindahin ke pelabuhan di sisi lain semenanjungnya. Dan ide yang ini, yang bikin jalan ini awalnya nggak cuma wacana loh ini loh. Proyeknya tuh beneran mulai digarap di tahun 1993. Tapi terus karena lokasi pasti pelabuhannya belum diputusin, mau ngedirin pelabuhannya di sebelah mana tuh masih bingung, akhirnya ya proyek ini mangkrak-mangkrak lagi. If a proposed shipping canal cuts through here, some welcome the prospect of investment, while others doubt their lives would change for the better. When it comes to mega projects, it's never the people who benefit. It's only the rich people, big people from Bangkok. Nah, setelah cukup lama proyek di Tanah Genting Kera ini nggak ada kabar, di beberapa tahun belakangan ini, gagasan buat ngebikin jalur baru buat motong Semenanjung Malaya ini muncul lagi nih. Dan munculnya rencana ngebangun jalur buat motong Semenanjung Malaya dan ngehindarin muter ke Selat Malaka, ini ternyata sekarang nih ada hubungannya sama Cina nih. Lah, jadi Cina. Iya, jadi kalau menurut The Irrawaddy, di bulan Januari 2020 kemarin, pemerintah Thailand yang kemungkinan dapat tekanan dari Cina, mereka tuh ngebentuk komite parlemen ad hoc buat mempelajari uji kelayakan terusan Thailand di wilayah Tanah Genting Kera. Ambisi Cina di sini tuh bisa dibilang nggak main-main loh. Beneran Cina tuh kayak, ayolah buruan bikin terusannya, bikin dong kanalnya, kita modalin nih, kita modalin. Tapi sayangnya, atau mungkin untungnya, waktu komite ini nyerahin laporan mereka ke parlemen Thailand, nyerahin ke Soso, laporan ini tuh langsung ditolak sama mayoritas anggota parlemen. Tapi walaupun akhirnya ditolak, tapi tetap banyak nih pihak yang nganggep kalau Cina tuh udah cukup puas sama hasilnya sekarang. Soalnya walaupun ditolak, tapi selisih antara yang nolak sama yang dukung tuh sebenarnya nggak beda jauh. Jadi dianggapnya tetap ada tanda-tanda lah kalau proyek terusan kera ini nantinya di masa depan bisa dijalanin nih. Tapi kenapa malah Cina yang jadi ngebet? Nah ini kalau dari sudut pandang Cina, sebenarnya alasan Cina masuk akal sih, khususnya buat kebutuhan negara mereka. Ini biar kita makin ngerti alasan Cinanya, kita bahas dari kondisi geografisnya dulu deh ya. Jadi sampai sekarang kan jalur perdagangan dari dan ke Laut Cina Selatan tuh masih harus lewat Selat Malaka ya, dan harus muterin Semenanjung Malaya dulu. Intinya kalau kita lihat di peta, itu tuh harus muter ke selatan dulu, harus lewat Singapura dulu lah simpelnya lah. Dan wilayah Laut Cina Selatan sendiri jadi vital banget nih, karena deket banget sama negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar, kayak Jepang, Korea Selatan, termasuk di sini negara-negara Asia Tenggara, kayak Vietnam sama Filipina lah. Nah makanya dengan kondisi begitu, Selat Malaka tuh jadi sepenting itu kan akhirnya kan. Padahal nih Selat Malaka ini di kategori ini tuh selat yang sempit banget loh, dengan jarak tersempit antar daratannya tuh nggak nyampe 3 km. Dari daratan ini ke daratan ini tuh nggak nyampe 3 km. Terus kapal laut ya udah lewat tengah-tengahnya aja gitu. Dan ini bisa begini soalnya emang banyak pulau-pulau kecil juga kan di selat ini kan. Terutama di ujungnya tuh yang deket Singapura. Makanya nggak heran kalau Selat Malaka ini tuh sering dianggap sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kayak di tahun 2016 aja kalau menurut Bangkok Post disebut Selat Malaka tuh mecahin rekor dengan total jumlah kendaraan laut yang lewat mencapai 84.000 kapal per tahunnya. Dan kalau menurut Maritime Institute of Malaysia diperkirakan angka ini tuh bakal meningkat pesat lagi jadi 140.000 kapal per tahunnya di tahun 2025. Gila loh, bakal nyampe 140.000 kapal ya. Padahal kapasitas maksimal lalu lintas laut di Selat Malaka tuh cuma sekitar 120 ribuan kapal doang. Ini kan terasa seseknya ya. Nah di sini Cina ngelihatnya bakal nolong banget nih kalau ada terusan kera, bakal nolong banget nih kalau ada kanal di Kera. Soalnya kan kalau gitu kan jadi nggak perlu ikut sumpek-sumpekan di Selat Malaka kan, nggak perlu tuh ikut sumpek-sumpekan di sekitar Singapura. Tinggal motong jalan aja udah di terusan kera, udah tuh kelar di situ. Mikirnya Cina begitu. The proposed 120-kilometer long mega canal cutting through the KRA Isthmus in Thailand would have allowed China's vessels to move freely and quickly between newly constructed bases in the South China Sea and the Indian Ocean. Dan ya bisa dibilang Cina sendiri emang bakal dapat banyak banget keuntungan kalau rute perdagangan di Selat Malaka tuh bisa dipotong, kalau terusan kera ini bener-bener bisa diwujudin.
Kalau menurut Institute of Chinese Studies disebut 80% impor energi Cina yang berupa minyak bumi dan batu bara tuh emang harus lewat Selat Malaka kan. Nah bayangin kalau tiba-tiba ada masalah di Selat Malaka yang bikin akses energi ini jadi terganggu. Kebayangkan bakal segede apa tuh dampaknya ke Cina. Makanya mereka mikirnya dengan adanya alternatif jalur baru, seenggaknya Cina tuh jadi punya opsi lain buat transportasi sumber energinya. Dan ini baru keuntungan dari satu sektor aja loh, belum di sektor lain kayak ekspor impor barang misalnya. Itu kan bakal bisa lebih cepat dan lebih murah kan kalau bisa motong di terusan kra. Apa iya segitu ngaruhnya? Ya iya, bakal ngaruh banget emang. Kalau menurut The Interpreter by Lowy Institute disebut dengan adanya jalur darat di kra aja, jalur daratnya dulu nih yang nggak bikin kanal terusan gitu, yang pakai aspal doang. Dengan gitu aja, perjalanan sejauh 12 km tuh bisa dipotong dan bakal ngehemat waktu perjalanan sampai sekitar 2-3 hari. Dan ya balik lagi, dengan waktu tempuh yang lebih singkat, artinya biaya bahan bakar buat kapal kan bisa dipangkas juga kan. Dan ingat, ini baru pakai jalur darat loh, pakai jalan aspal atau jembatan darat yang barang-barangnya tuh masih harus diangkut pakai trailer atau kereta gitu, buat dipindahin ke pelabuhan di sisi satunya. Nah begitu aja untungnya udah gede banget kan. Jadi kebayang kan gimana kalau beneran dibangun kanal coba. Kapal tinggal lewat. Nggak ada tuh nurun-nurunin dulu segala macam tuh nggak ada. Ya jadinya kemungkinan besar bakal lebih efektif lagi ini. Bakal lebih murah, bakal lebih cepat lagi. Mantap banget ya kalau beneran ya. He has to come to an understanding that this is the project that will stimulate our economy faster than any other projects. Tapi ternyata walaupun kelihatannya proyek ini tuh menjanjikan banget, bahkan banyak pihak juga yang memperkirakan proyek ini tuh bakal ngebikin Thailand jadi pusat perekonomian baru di Asia Tenggara. Walaupun begitu, tapi sampai sekarang tetap proyek ini tuh wacana doang. Kenapa sama Thailand nggak dibikin? Soalnya ternyata pembangunan proyek ini tuh dinilai bakal ngebawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak baiknya. Ini dampak buruknya kita bahas satu-satu deh ya, dari sisi Thailandnya dulu aja nih. Jadi, walaupun punya potensi ekonomi yang besar, tapi pembangunan terusan di Tanah Genting Kra ini juga butuh modal yang besar banget. Bahkan beberapa pihak berpendapat manfaat yang diterima Thailand tuh nggak akan sebanding sama apa yang mereka korbanin. Terus juga pembangunan kanal di Kra ini kan pastinya bikin wilayah Thailand Selatan tuh jadi secara fisik terpisah ya dari wilayah lainnya di utara. Karena kepotong kanal full kan jadinya kan. Nah dianggapnya kepotong full gini tuh berpotensi ngebikin negara jadi kehilangan kendali atas wilayah Thailand Selatan. Dan ini bakal bikin aksi separatis berpotensi menguat terus nih di selatan nih. Terus belum lagi kerusakan lingkungan juga pasti bakal terjadi. Apalagi ini kan bakal ngebelah daratan kan buat dijadiin kanal kan. Nah kalau nanti lalu lintas laut di sana meningkat, potensi kerusakan alamnya juga pasti bakal meningkat nih. Padahal di sisi lain, suasana alam di Thailand Selatan tuh jadi salah satu destinasi unggulan di sana kan. Dan kalau endingnya jadi rusak karena terdampak, jadi hilang deh tuh salah satu destinasi unggulan dan mata pencarian orang-orang di selatan. Terus selain itu, terbukanya jalur perdagangan yang lebih besar juga bikin potensi kejahatan kayak penyelundupan barang ilegal, narkoba, dan semacamnya tuh jadi makin gampang. Dan terus kayak gue bilang tadi, yang ngebet buat ngebikin jalan pintas di Kra ini kan Cina ya. Bahkan mereka tuh siap bantu modalin loh. Nah ini kalau menurut di Irawadi, kalau Thailand gak hati-hati, bisa-bisa tuh nantinya terusan Kra ini malah dimonopoli sama Cina nih. Malah Cina yang banyak ngambil manfaatnya, bukan Thailand. Ngeri juga ya. The backers of this canal proposal have many problems to overcome, not least of which is the location. Between here and the Malaysian border, there is a separatist movement with armed Muslim groups fighting for independence from Thailand in the 3 southernmost provinces. If the canal goes through here, it could create something of a border and therefore embolden their claim. Nah itu dampak buruk buat Thailandnya. Dan selain buat Thailand, bakal ada juga nih dampak buruknya buat negara-negara Asia Tenggara yang lain. Khususnya 3 negara yang dilewatin Selat Malaka. Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Anggaplah misalnya terusan ini beneran dibikin. Terus Thailand sukses banget nih sama terusan ini. Mereka rame, cuannya gede. Tapi terus ada 3 negara lain yang malah jadi kena dampak buruknya. Minimal pelabuhan di 3 negara ini jadi pada sepi kan. Dan jelas kalau gini ini berpotensi bikin hubungan regional Asia Tenggara tuh jadi bakal terganggu loh. Dan kalau udah terganggu gini, udah tegang gini, ada kemungkinan ketegangan ini berpotensi dimanfaatin sama pihak lain. Terutama di sini Cina, buat keuntungan mereka. Khususnya terkait penguatan pengaruh mereka di wilayah Laut Cina Selatan. Ya, lu tahu kan Cina tuh kemarin baru aja ngerilis peta baru mereka, dan di situ Laut Cina Selatan tuh diobok-obok sama mereka.
Nah, segitu Asia Tenggaranya lagi harmonis nih. Mereka tetap berani ngobok-ngobok. Kebayang nggak lu gimana kalau Asia Tenggaranya lagi renggang coba? Jadi ya singkatnya, kenapa proyek ini nggak jalan-jalan? Ya karena ini tuh lebih banyak potensi buruknya ya, lebih banyak mudorotnya dibanding potensi baiknya. Jadi kalau ada narasi-narasi yang bilang berpotensi bikin Indonesia sama Singapura bangkrut, ya itu bener, makanya nggak dibuat-buat terusannya, makanya proyeknya nggak jalan-jalan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah terusan KRA ini tuh proyek yang perlu dipertimbangkan sama pemerintah Thailand? Atau mending nggak usah, mending selamanya jadi wacana aja? Yang mana nih? Silakan komen. However, Thailand found the project to be an economic liability. It said that the canal will generate very little revenue. The move also comes amid concerns that Southeast Asian countries are falling into Chinese debt trap. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang proyek terusan KRA. Proyek terusan di Thailand yang berpotensi bikin ya minimal Indonesia, Singapura, sama Malaysia tuh bangkrut. Untung ada baik-baiknya masih Thailand ya, masih nggak dibikin sama mereka ya buat menjaga keharmonisan juga kan ya. Bagus. Alhamdulillah. Cang mak lei. Kalau merevisi kalau gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.